Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama saya Mega. Nama saya Heni. Nama saya Steven Tan. Nama saya Joanata. Dan hari ini topik yang akan kami bahas yaitu mengenai kebijakan ekonomi makro. Kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Yang pertama akan dibahas oleh Joanatan. Oke, dimulai dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu merupakan suatu kebijakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara melalui penerimaan negara dan pengeluaran belanja negara. Dan juga merupakan peran Kementerian Keuangan dalam merumuskan, menetapkan, dan merekomendasikan kebijakan ini. Pelaksanaan analisis pada bidang kebijakan fiskal dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah meningkatkan laju investor sektor swasta dan negeri untuk mendorong investasi sosial. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi serta stabilitas harga pasar. Yang keempat, meningkatkan pendapat nasional dan memacu perkembangan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak atau pendapatan negara. Salah satu instrumen kebijakan fiskal adalah pendapatan negara, yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban rakyat yang sifatnya memaksa yang digunakan sebagai sumber pembangunan negara. Dan juga pengendalian pajak ini dilakukan untuk mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat output, serta daya konsumsi beli masyarakat. Yang kedua yaitu APBN atau sering kita sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Komponen ini merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara, contohnya pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, biaya operasional pemerintah. APBN memainkan peranan penting mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa fungsi dari APBN ini ada 3. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, di mana lebih memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dan yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, di mana menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Umumnya apabila pendapatan berkurang, konsumsi juga berkurang. Namun pada pemerintahan hal tersebut tidak berlaku. Sebab apabila konsumsi yang sifatnya membangun negara dan menambah pendapatan nasional, masyarakat berkurang, berarti pemerintah menghalangi sumber pendapatan masyarakat yang nantinya akan membayar pajak sebagai pendapatan negara. Apabila negara sedang mengalami resesi atau depresi, kebijakan yang diambil cenderung meningkatkan belanja. Maka penting kebijakan ini dalam mempengaruhi APBN untuk perputaran ekonomi negara. Selanjutnya itu kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan atau pengeluaran. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berimbang, di mana pendapatan sama dengan pengeluaran. Contohnya, pendapatan kita itu 12 miliar, pengeluaran kita harus 12 miliar juga. Begitu juga dengan surplus. Surplus yaitu pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, dan defisit pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran. Jenis kebijakan fiskal menurut teori terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. Fungsional biasa dilakukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Dan yang kedua, kebijakan pengelolaan anggaran. Anggaran merupakan kebijakan yang disengaja untuk mempengaruhi anggaran APBN seperti pajak, pembelanjaan, pinjaman, pendapatan negara, dan lainnya. Yang ketiga, kebijakan stabilitas anggaran otomatis. Dimaksud untuk mengendalikan kecepatan siklus ekonomi agar tidak terlalu fluktuatif dan bisa tetap stabil antara keseimbangan hasil pengeluaran dibanding sehingga dapat dilihat keseimbangannya dan pengeluaran pun dihemat dengan diketahuinya manfaat dan biaya relatifnya. Ini adalah contoh kebijakan fiskal. Empat contoh ini adalah skenario yang dibuat untuk kebijakan tahun 2020, disusunnya dalam Mei 2019. Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi pajak melalui perjanjian penghindaran pajak berganda dan multilateral instrumen untuk meminimalkan double taxation, double non-taxation, base erosion, dan profit shifting. Upaya ini untuk memitigasi praktik agresif tax planning serta penggelusan basis pajak dan pengalihan laba. Yang kedua, postur makro fiskal masih tetap melakukan kebijakan fiskal ekspansif, terarah dan terukur. Terukurnya itu meningkatkan tax ratio, terus menjaga defisit APBN, menjaga primary balance, dan juga menjaga debt ratio pada persenan PDB. Lalu yang ketiga, mendorong penguatan belanja modal untuk menambah aset dan ekuitas serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekitaran 5,3 sampai 5,6% itu dibutuhkan belanja modal sekitar 1,4 sampai 1,6% terhadap PDB. Yang keempat adalah menghapus subsidi selisih bunga untuk tetap memberikan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan anggaran fasilitas, likuiditas pembiayaan perumahan, dan subsidi bantuan uang muka. Ini maksudnya untuk beban fiskal tidak semakin besar. Untuk penghapusan SSB ini biar beban fiskal tidak semakin besar tiap tahunnya. Tapi saat ini COVID-19 pandemi, jadi kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah itu ada penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Lalu ada juga perlakuan pajak kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik. Dan itu ada insentif atau semacam kompensasi kepada pajak dalam berbagai sektor, misalnya kesehatan, industri. Jadi misalnya PPh pasal 21 pekerja sektor industri, pengolahan yang berpenghasilan maksimal 200 juta ditanggung pemerintah 100%. Itu contoh kebijakan fiskalnya. Lalu sekarang kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Suatu kebijakan untuk mengontrol perekonomian negara melalui peredaran uang. Jadi merupakan kewajiban BI atau Bank Sentral Indonesia untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter melalui beberapa cara. Kebijakan moneter dilakukan agar tingkat peredaran uang dan stabilitas harga atau nilai uang terjaga, mengendalikan inflasi, lalu meningkatkan perekonomian negara. Kemudian yang tujuan yang terakhir adalah meningkatkan output keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter memiliki bentuk-bentuk. Dua bentuk. Yang pertama itu kebijakan moneter ekspansif atau menambah. Kebijakan moneter di mana otoritas moneter menambah jumlah peredaran uang. Disebut juga dengan monetary expansive. Lalu yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau mengurang. Kebijakan moneter di mana otoritas moneter mengurangi jumlah peredaran. Disebut juga moneter kontraktif atau
tight manipulative. Yang ekspansif itu peredaran uang yang akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mengatasi masalah pengurangan. Kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Lalu kalau kebijakan kontraktif, peredaran uang yang menurun akan mengendalikan tingkat inflasi sehingga harga pasar tidak meningkat atau harga pasar. Dalam kondisi perekonomian mengalami perkembangan yang sangat pesat, pemerintah dapat menghindari overheating, pemanasan kegiatan perekonomian dengan melakukan kebijakan moneter yang kontraktif. Kebijakan moneter umumnya memiliki instrumen dibagi menjadi 4. Yang pertama itu operasi pasar terbuka. Fungsinya jual beli surat berharga dan obligasi. Penjualan obligasi atau surat untuk menarik peredaran uang, pembelian dan obligasi surat untuk memperbanyak jumlah uang beredar. Surat berharga contohnya sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang. Yang kedua, diskonto. Fungsinya pengendalian suku bunga dan diskonto. Buku bunga dinaikkan untuk mengurangi peredaran uang dan diturunkan untuk memperbanyak peredaran uang. Suku bunga di sini adalah tingkat bunga pinjaman uang utang bank umum ke Bank Indonesia. Yang ketiga, cadangan wajib. Fungsinya mengatur jumlah cadangan kas tabungan pemerintah. Jumlah dana cadangan bank di pemerintah dikendalikan dengan rasio yang menurun untuk menambah peredaran uang dan rasio naik untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Lalu yang terakhir, keempat, himbauan moral. Fungsinya mengajak kepada pelaku ekonomi. Contoh-contoh himbauannya misalnya berhati dalam pemberian kredit dan pinjaman, dan pinjaman uang lebih ke bank sentral. Selanjutnya itu instrumen pengendalian kebijakan moneter. Nah, instrumen pengendalian kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2. Yang pertama instrumen langsung dan yang kedua instrumen tidak langsung. Instrumen langsung itu maksudnya pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Contohnya penetapan suku bunga, pagu kredit, rasio likuiditas, kredit langsung, kuota diskonto, pengguntingan uang, pembersihan uang, dan penetapan uang muka impor. Lalu yang kedua ada instrumen tidak langsung. Contohnya cadangan wajib umum, fasilitas diskonto, rediskonto, operasi pasar terbuka, fasilitas simpanan bank sentral, operasi valuta asing, fasilitas overdraft, simpanan sektor pemerintahan, lelang kredit, dan himbauan. Instrumen tidak langsung ini merupakan pengendalian moneter yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Instrumen ini usaha untuk mengendalikan besaran moneter dengan mempengaruhi neraca bank sentral. Jadi dia mempengaruhi posisi base money karena dia market base. Otoritas dia mempengaruhi operasi pasar dan bank sentral. Oke, ini adalah contoh-contoh kebijakan moneter. Yang pertama, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga kebijakan moneter sejak awal tahun 2020. Penurunan dilakukan pada Februari, Maret, Juni, Juli, dan November masing-masing 25 bps. Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan BI atau Bank BI 7 day reverse repo rate atau BI 7D-RR sebesar 25 bps menjadi 3,75%. Suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,3%. Dan suku bunga leading facility sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Keputusan ini
mempertimbangkan perakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai nilai fundamental dan juga mekanisme pasar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan masih berlanjut. Melakukan penurunan GWM valuta asing sebesar 400 bps untuk meningkatkan likuiditas falas di perbankan dan sekaligus mengurangi tekanan di pasar falas, serta perluasan jenis underlying transaksi bagi investor asing untuk memberikan alternatif lindung nilai atas kepemilikan rupiah. Lalu yang ketiga, melakukan injeksi likuiditas atau quantitative easing ke pasar uang dan perbankan dalam jumlah yang besar untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan 17 November 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas sekitar 680,89 triliun yang dilakukan antara lain melalui pemberian SBM dari pasar Sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBM, swap falas, serta penurunan GWM rupiah hingga sebesar 300 bps. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi kami di video ini. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi audiens. Jika kami ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.